Sebelum kita mulai, alangkah baiknya tidak sendirian, karena mungkin saja makhluk tak kasat mata ada di samping Anda. Aku tinggal sendirian di rumah tua peninggalan kakek, berdiri di ujung desa yang jarang dilewati orang. Siang hari rumah ini tampak biasa saja, namun malam selalu mengubah segalanya secara perlahan. Udara terasa lebih berat, suara serangga lebih dekat, dan waktu seakan berjalan lambat tanpa tujuan. Aku terbiasa berbaring lama, menunggu kantuk datang dengan sendirinya. Jam dinding berdetak pelan, hampir tenggelam oleh suara kayu yang memuai. Atap seng sesekali berderit, bunyi yang wajar untuk rumah setua ini. Aku memejamkan mata tanpa benar-benar tidur, membiarkan pikiranku kosong. Dalam keadaan seperti itu, rumah terasa bernapas pelan, seolah tidak sepenuhnya mati saat malam datang. Pada suatu malam yang sunyi, ketika hujan turun tipis dan tanah mengeluarkan bau lembab, aku mendengar suara lain, sangat halus, sangat teratur. Bukan langkah, bukan ketukan. Suara itu datang dari atas kamar, dari atap, seperti gesekan lembut yang dilakukan berulang tanpa tergesa. Awalnya aku mengira itu hanya ranting basah atau daun yang tertiup angin. Namun, ritmenya terlalu rapi, ada jeda pendek. Lalu gesekan kembali terdengar, seperti seseorang yang sedang menyisir rambut panjang dengan gerakan lambat, penuh kesabaran, dan tidak pernah salah arah. Aku tidak bergerak. Setiap kali tubuhku diam, suara itu terasa lebih jelas. Setiap gesekan terdengar lebih dekat, seolah atap menjadi semakin tipis. Tidak ada rasa takut yang tiba-tiba muncul, hanya perasaan tidak nyaman yang tumbuh pelan, merambat seperti dingin yang tidak pernah benar-benar menusuk. Malam-malam berikutnya, suara sisiran itu selalu datang pada jam yang sama, tidak pernah lebih cepat, tidak pernah terlambat. Ia hadir seperti kebiasaan lama, seperti ritual yang tidak membutuhkan perhatian. Aku hanya mendengar dan bernapas, membiarkan suara itu menyatu dengan malam. Ketika suatu malam suara itu tidak muncul, justru aku merasa gelisah. Tidurku menjadi dangkal, tubuhku menunggu sesuatu yang tak kunamai. Dan saat suara sisiran kembali terdengar keesokan malamnya, dadaku terasa lebih tenang, seolah irama tidurku dikendalikan dari atas sana. Perlahan suara itu berubah, tidak lagi terdengar kering. Ada kesan basah di dalamnya, seperti rambut yang belum sepenuhnya kering. Udara kamar terasa lebih dingin, bau samar bunga layu bercampur dengan bau kayu tua dan debu atap yang jatuh tanpa suara. Setiap pagi aku menemukan helai rambut hitam di lantai kamar. Panjang, lurus, dingin saat disentuh. Aku menyapunya tanpa banyak berpikir dan membuangnya keluar rumah. Namun, keesokan hari, rambut itu selalu kembali. Lebih banyak, seolah tidak pernah pergi. Aku tidak lagi bertanya dari mana rambut itu berasal. Rasa ingin tahu perlahan menghilang. Yang tersisa hanya kebiasaan menerima. Rumah ini seolah telah menentukan perannya sendiri, dan aku hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih lama dan lebih sabar dari rasa takut. Suatu malam, suara sisiran tidak lagi terdengar dari atap. Ia terdengar dari dalam rumah, sangat halus, seperti gema lembut di balik dinding. Aku berbaring tanpa bergerak, membiarkan kelopak mataku menutup, mendengarkan suara itu menyatu dengan detak jantungku yang melambat. Aku merasakan sentuhan dingin di kulit kepala, sangat ringan hampir seperti hembusan angin. Rambutku terasa ditata perlahan, dirapikan tanpa paksaan. Tidak ada rasa sakit, hanya gerakan yang telaten, seolah dilakukan oleh seseorang yang telah menunggu sangat lama. Dalam keadaan setengah tidur, aku melihat bayangan rambut panjang menjuntai di atas wajahku. Tidak ada wajah, tidak ada mata, hanya rambut hitam yang bergerak mengikuti sisiran yang terus berulang tanpa tujuan selain menyelesaikan apa yang telah dimulai.
Hari-hari berlalu tanpa benar-benar terpisah dari malam. Aku tidak selalu bangun sepenuhnya. Rambutku selalu tersisir rapi saat pagi datang. Kadang sebuah sisir tua tergeletak di lantai, dingin dan lembab, seperti baru saja digunakan dengan sabar. Kini aku tidak lagi mendengar suara dari atap. Suara itu telah berpindah sepenuhnya. Ia ada di dalam kepalaku, bergerak pelan bersama pikiranku yang semakin sunyi. Setiap malam, perempuan itu menyisir dengan tenang, menunggu hingga aku tertidur sepenuhnya dan tidak lagi membutuhkan kesadaran untuk beristirahat.